Ada enggak di sekolah ini UKS? Ruangannya ada? Di mana? Di mana? Di kantor. Ada ibu UKS ya? Ya. Jadi UKS sebaiknya ada di setiap sekolah-sekolah. Untuk apa tahu nggak ruang UKS? Untuk apa tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau ada yang pingsan, kalau ada yang sakit perut, kalau ada yang pusing, biasanya dibawa ke ruang UKS. Ya, di situ isinya tahu nggak ada apa aja? Ruang UKS. Ada obat betul, ada tempat tidur, ada ya obat-obat ringan ya. Jadi di situ untuk penanganan awal apabila ada yang terganggu kesehatannya ya. Nah, kalau misalkan tidak bisa ditangani, biasanya dirujuk ke puskesmas ya. Kemarin juga ada tuh anak kelas 5 dibawa ke puskesmas berkelahi jatuh. Lukanya lumayan dan nggak bisa ditangani di puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Jadi kalian kalau main hati-hati ya. Oke, UKS udah ya. Kemudian ada yang tahu nggak PHBS? Pernah dengar nggak kata PHBS? Enggak. PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya, ingat-ingat ya. PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Gimana sih caranya biar kita sehat dan bersih? Ada yang tahu? Biar kita bersih sehat kita harus ngapain? Mandi, ya betul. Salah satunya adalah mandi. Mandi sebaiknya berapa kali? Minimal berapa kali? 2 kali, betul. Jadi pagi dan sore ya, pagi dan sore setelah kalian main sore sebaiknya mandi ya. Ya, pagi dan sore. Nah, dalam kegiatan mandi apa yang kita lakukan? Sabunan harus bersih. Sampoan berapa hari sekali sampoan? 2 hari sekali, bagus ya, 2 hari sekali ya sampoan. Kemudian apa lagi kegiatan mandi? Gosok gigi. Ada yang tahu caranya? Tahu? Ayo sini. Tahu nggak cara gosok gigi? Ayo, nggak apa-apa, gigi kamu bersih ya. Udah pernah dijelaskan tentang cara gosok gigi? Pernah di sini? Belum. Jadi kegiatan gosok gigi sebaiknya dilakukan berapa kali? Minimal 2 kali, betul. Kapan aja? Pagi malam ya. Jadi 2 kali sebaiknya minimal ya. Berarti paling sedikit 2 kali, yaitu pagi setelah sarapan, yang kedua malam sebelum tidur ya, supaya kalau ada kuman, ada kotoran dalam gigi itu kita sikat, kita buang, supaya kan malam kan kita tidur ya. Jadi supaya tidak berkembang kuman-kumannya. Itu menyebabkan gigi apa? Kalau itu biar bisa berlubang, karies ya, bahkan bisa sampai keropos gitu giginya. Ya, cara sikat gigi yang benar ya, kita tolong perhatikan. Cara sikat gigi yang benar adalah mana pipi sebelah kiri? Pipi kiri. Pipi kiri gigi bawah. Nah, sikatlah gigi bagian bawah ini sebanyak 6 kali. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Yang bawah ya, masukin sikatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang tengah bawah. Yang tengah bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kali juga. Kemudian yang samping kanan bawah 6 kali juga. Nah, setelah itu baru dalam. Masukkan sikatnya ke dalam, yang kiri 6 kali juga, kemudian yang kanan 6 kali. Nah, setelah gigi bawah, gigi mana lagi? Gigi atas yang kiri. Ya, yang kiri berapa kali? 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang tengah atas. Ya.
Yang tengah atas berapa kali? 6 kali. Kemudian yang kanan atas. Untuk yang gigi atas itu yang bagian atas dalam itu sikat giginya diginiin. Ya, diadepin ke langit-langit. Jadi arahkan ke yang kiri 6 kali, kemudian kanan 6 kali. Nah, terakhir itu membulat. Membulat itu dari depan, dari atas ke bawah ya, dari gusi atas. Jadi rumusnya adalah merah putih. Merah itu gusi, putih itu gigi. Jadi gitu, dari gusi ke gigi 6 kali kurang lebih. Kemudian kalau bawah juga dari gusi ke gigi gitu ya. Nih, jadi sama 6 kali juga. Udah jelas ya? Cara sikat gigi ya, tidak usah buru-buru ya, supaya kotorannya hilang. Boleh ditambah lidah. Ada nggak yang lidahnya suka merasa kotor? Nah, itu boleh ditambah ke lidahnya ya. Nah, disikat pelan-pelan aja. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada yang tanya enggak? Udah jelas? Jelas ya. Oke. Sebelah sini ya. Ada yang kurang jelas? Nah, lidahnya bersih. Ya. Ada yang kurang jelas? Udah jelas? Cukup ya? Oke, tadi kegiatan mandi. Kemudian supaya kita bersih dan sehat, apalagi nih yang perlu kita jaga? Makanan, pintar. Jadi makanan harus bergizi ya, harus yang sehat ya, supaya badannya sehat. Sekarang banyak ya jajan-jajanan ya yang kurang sehat ya, harus hati-hati ya. Oke, sekarang makanan sehat. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Berapa kali yang benar? Ayo. Berapa? 3 kali, betul. 3 kali pagi, siang, dan sore atau malam. Jangan terlalu malam ya. Kalian kalau makan malam jam berapa? Jam 8 malam. Jam 10. Jam 10. Ini jam berapa? Jam 9. Jam 10. Ya. Jadi makan memang betul 3 kali pagi, siang, dan sore atau malam. Tapi diusahakan jam 10 terlalu larut, harusnya udah bobo. Ayo. Kata Pak Gubernur jam berapa tidurnya? Ya, jadi kalau jam 10 terlalu larut malam, harusnya organ tubuh sudah istirahat. Ya, paling nggak maghrib atau jam 7. Ya, jadi makan siangnya jam berapa? Jam 12. Terus makan lagi? 3 baru makan. Jajan. Bakso, iya jajan bakso jadi kenyang ya. Jadi malam baru lapar. Jadi sebaiknya jamnya jangan terlalu malam, sebanyak 3 kali. Makan buah setiap hari? Enggak. Kenapa? Enggak suka buah. Siapa yang suka buah? Yang tidak suka buah? Oh, dikit. Kalah ya. Berarti banyaknya yang suka buah ya. Memang buah harus setiap hari kita konsumsi ya. Nah, sekarang untuk makanan, ada yang tahu kandungan gizi dalam makanan? Udah belajar dong? Kelas 5 ya. Kandungannya apa aja, ada yang tahu? Protein, pinter. Apalagi? Kandungan dalam makanan, apalagi? Bergizi. Ya. Jadi gini, dulu pernah dengar nggak kata 4 sehat 5 sempurna? Pernah? 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah diganti, istilahnya namanya gizi seimbang. Jadi adik-adik perlu tahu ya, jadi 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah diganti menjadi gizi seimbang. Nah, dalam makanan ini tolong perhatikan adik-adik, kan udah belajar juga ya. Dalam makanan kandungan yang pertama ada
karbohidrat. Dalam makanan selain karbohidrat ada protein, ya. Halo. Protein ada berapa macam? Ayo. Tadi ada apa aja selain Nggak denger ya? Karbohidrat. Contohnya apa? Ya, kalau perhatikan ya. Jadi ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Ya, protein ada dua, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya tahu dan tempe dan kacang-kacangan. Nah itu contoh protein nabati. Kalau protein hewani ada yang tahu? Ayam betul, ikan betul, daging, telur, apalagi siput, cumi. Nah itu protein hewani. Udang betul. Nah kemudian selain karbohidrat dan protein ada lemak, ya. Lemak contohnya margarin, minyak itu lemak. Kemudian ada vitamin dan mineral, ada di buah dan sayur. Oke? Jadi ada apa aja? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ayo siapa yang hafal boleh maju. Apa aja ya tadi? Vitamin dan mineral. Protein nabati dan hewani. Oke, itu kandungan dalam makanan. Jadi makanan sehat itu penting untuk tubuh karena kandungannya sangat bagus. Nah, siapa yang bawa bekal kalau sekolah? Nggak bawa? Oh, nggak ada yang bawa. Sarapan di rumah? Oh, sarapan di rumah. Jadi pagi udah sarapan ya? Sarapannya apa kalau pagi? Nasi uduk, nugget, telur, bubur, nasi goreng, ya. Siapa yang nyiapin? Jadi harus sayang sama mama, ya. Jadi kalau pagi wajib sarapan, karena otak kalian kan mau sekolah nih, kerja nih otaknya nih. Nah itu harus diisi sama makanan tubuhnya supaya bisa berpikir baik, ya. Nah, jadi nanti kalau nggak sarapan bisa pusing, bisa kurang darah dan lain-lain ya. Nah, kemudian sarapan itu penting. Dan nanti kalau siang jajan atau pulang? Oh dekat rumahnya. Oh yang dekat bisa pulang ya makan siang. Yang lain jajan. Jajanannya di mana? Di luar sana ya? Nggak ada kantin? Oh nggak ada. Pilih jajanan yang sehat ya. Nah ya, misalnya kayak telur yang gitu atau ada ini kayak yang jual kayak nasi sama lauk-lauk itu ada? Ada. Nah, sebaiknya kalau siang juga perlu makanan yang gizi seimbang ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain enggak? Enggak ya, cukup ya. Nah sekarang anak laki-laki nih, tapi gak laki-laki aja sih, perempuan juga. Ada yang pernah coba merokok? Nanti kapan-kapan ibu bawa alatnya untuk tes nikotin dalam tubuhnya. Jadi nanti ketahuan. Enggak. Ya, jangan pernah coba-coba ya. Ibu kemarin habis tes kandungan nikotin di sekolah SMP itu sampai yang nilainya sudah tinggi banget karena dia merokok dari SD kelas 2. Sekarang badannya udah kurus. Nah itu angkanya sampai tinggi banget dan harus dirujuk. Ya jadi jangan pernah coba-coba ya. Nah, jangan coba-coba rokok. Perempuan juga ada kemarin. Kita cek nikotinnya tinggi, ternyata memang dia merokok dari kelas 4 SD. Nah ya, tolong adik-adik semua jangan pernah mencoba merokok. Nanti apa? Ketagihan ya kan? Iya. Ya. Kemudian kalau kalian sudah tidak merokok nih, jangan suka dekat-dekat sama yang merokok.
menjadi perokok pasif. Ya. Perokok pasif juga bahaya. Ya. Siapa yang di rumah ada yang merokok dalam rumah? Di rumahnya ada? Bapak, ya kan? Betul kan? Setiap sekolah nih gunanya pasti bapak, kakak merokok dalam rumah. Yang kasihan adalah yang tidak merokoknya di rumah itu. Nanti kasih tahu ya, bapaknya, kakaknya, engkongnya, omnya yang merokok dalam rumah ya, suruh di luar merokoknya ya, jangan dalam rumah ya. Oke. Ada yang pernah coba nge-vape? Ya, jangan juga ya, sama bahayanya ya, jangan pernah coba-coba ya. Oke. Dah, oke. Sekarang ada yang bertanya nggak tentang apa? Boleh, tentang kesehatan. Mungkin di keluarganya ada yang sakit, boleh cerita. Ada? Tanya ibu saya kok, ini ibu sering begini, boleh. Kenapa? Nggak mau? Rahasia. Rahasia. Ya. Baik, sekarang materinya. Oh ya boleh. Sampai sakit banget, sampai pingsan? Enggak. Ya. Memang kalau sedang menstruasi atau datang bulan itu kadang menyebabkan sakit, kadang enggak. Beda-beda masing-masing individunya ya. Nah, karena kan di situ kan luruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi, dia kayak luruh. Nah, itu yang menyebabkan kadang sakit. Tapi kalau tidak sampai pingsan, tidak sampai apa itu enggak masalah, memang sudah biasa. Sakitnya tidak parah kan? Kayak sakit banget. Biasanya minum apa? Nah, ya dibalur-balur boleh. Kalau udah nggak kuat minum paracetamol boleh. Nah, tapi kalau misalnya sering nggak? Setiap mens nggak sakitnya? Kadang-kadang ya. Tapi kalau sudah serasa butuh ke tenaga kesehatan boleh ke puskesmas saja. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar. Nah, karena itu kan terjadinya luruhnya dinding rahim. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup. Nah, sekarang mau tanya tentang penyakit yang menular apa aja? Batuk, betul. Pilek, apalagi gondongan, cacar. Ibu setiap nanya pasti di anak-anak jawabnya gondongan. Pernah banyak yang gondongan ya di sini? Pernah ya? Nah, itu namanya KLB, kejadian luar biasa ya. Kalau gondongannya banyak, biasanya harus kita tinjau. Ya, penyakit yang menular diantaranya itu batuk, kemudian gondongan karena ada virus ya. Kemudian terutama yang pernah dengar TBC tulisannya. Ya, itu adalah penyakit yang menyerang organ tubuh apa? Paru-paru ya. Ada yang pernah kena keluarganya kena TBC? Yang harus pengobatan 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nah, belum jalik ya, jangan sampai, makanya harus jaga kesehatan ya. Jadi penyakit TBC ada tuberkulosis, yaitu penyakit yang menyerang paru-paru ya. Biasanya itu minum obat setiap hari sampai 6 bulan atau 9 bulan. Itu menyebabkan kematian juga ya. Jadi sangat menular. Kalau ada yang batuk, etikanya berbatuk itu gimana? Harus ditutup ya. Kalau batuk kita harus ditutup. Kalau orang lain ada yang batuk tidak menutup, ada yang menghindar. Karena setiap sekali batuk itu ribuan kumannya. Apalagi dia menderita TBC, itu cepat. Penularannya memang namanya lewat droplet atau air ludah. Jadi sekali batuk tidak kelihatan, tapi ribuan kumannya. Itu cepat menularkan. Makanya kenapa kalau yang TBC itu dia harus keluar pakai masker, harus pakai penutup ya. Terus kalau batuk harus ditutup. Bersin juga.
Jadi harus ditutup, ya. Oke, gonjongan juga menular ya, kemudian pilek juga karena pokoknya yang kuman atau bakteri atau virus memang menularkan, jadi harus jaga kesehatan. Di sini olahraga seminggu berapa kali? Sekali. Di rumah olahraga juga? Futsal, bola, oh sepeda, ya. Oh futsal. Ya, di rumah juga ya, suka main futsal atau bola gitu ya. Kalau laki-laki kan sering nih futsal. Nah kalau perempuan ngapain olahraganya? Bola juga. Oh bola juga. Futsal juga. Enggak. Basket. Jadi diharapkan kita di olahraga seminggu minimal 2 kali. Ya. Oke cukup sampai di sini atau ada yang perlu ditanyakan boleh? Bu Guru mungkin ada tambahan Bu Guru mau bertanya. Boleh tanya Bu? Boleh. Mau tanya bagaimana cara cuci rambut yang bersih agar anak-anak tidak mudah terserang penyakit kutu? Nih kayaknya Ya, terima kasih. pertanyaan Bu Guru ada sesuatu nih, ada kutuan kayaknya nih. Nggak ada. Ya, itu mencuci rambut atau keramas itu kan sebaiknya 2 hari sekali, maksimal 3 hari sekali ya. Nah itu biasanya keramas sendiri atau dikeramasin? Keramas sendiri. Nah pada saat mandi keramas udah ada sampo dong ya kan? Pakai sampo yang wangi ya nyarinya. Apalagi perempuan tuh biasanya yang wangi yang bunga-bunga. Nah kemudian dibasahkan rambutnya, kemudian sampo ditaruh di tangan, kemudian ke rambut ya. Nah jangan lupa ke kulit kepalanya Sen. Jadi jangan hanya ucap-ucap ke rambutnya aja, tapi di kulit kepalanya. Kulit kepalanya digosok supaya kotoran-kotoran kan karena apalagi laki-laki yang suka habis keringetan apa ya. Nah itu supaya hilang juga kotorannya. Jadi sampai kulit kepala, dipijatnya sampai kulit kepala semua, baru dibilas. Ya, kalau ada conditioner selain sampo boleh dipakai setelah keramas. Kemudian dibilas sampai bersih. Nah, keramas. Nah, kalau ada memang nih udah terlanjur ada kutunya gitu kan, misalnya ada kutunya, sebaiknya dipotong pendek dulu aja rambutnya, ya. Atau dipakai apa tuh namanya tuh? Sisir apa? Ya, dicari dulu. Kemudian kalau sebaiknya dipotong pendek, hampir setengah botak ya kayaknya ya, Iya. kayak tentara itu yang 1 cm dulu, gitu. Terus harus bersih membilasnya, karena sisa-sisa sampo kalau nggak bersih bisa jadi ketombe dan lain-lain ya. Harus bersih di air mengalir kalau bisa tuh. Nah kalau untuk perempuan nih yang misalkan ada kutu ya, kan pakai ini nih hijab ya, pakai kerudung kan, sebaiknya dipotong pendek dulu aja ya, jangan panjang-panjang ya. Terus pakai mungkin solusinya kalau banyak mah pakai obat itu, obat kutu ya, Benito. Pakai Benito ya. Boleh pakai itu ya. Kan gak enak kalau ada kutunya ya. Takutnya nih lagi upacara gitu, tau ada di sini jalan gitu kan, teman yang belakang lihat. Itu kutu orang apa kutu kasur katanya. Ya. Oke. Apalagi ada yang tanya lagi? Pakai pedito katanya Bu. Banyak Bu Dokter. Iya. Nah, makanya ini kan pakai hijab, pakai kerudung, sebaiknya di itu dulu aja, dipotong pendek tuh. Potong pendek dulu. Iya, kalau mau pakai ini harus kering dulu. Makanya kalau keramas sebaiknya pas itu aja, sore tuh kan di rumah. Nah pas pagi jangan dikeramas, kan masih basah, buru-buru takutnya kalau pagi. Itu. Terus kalau basah itu suka ada ini ketombe nanti. Nah, dipotong pendek kan gak kelihatan kan, pakai ini kan juga panjang lagi gitu. Ya. Terus pakai peditop kan.
Udah ada yang tahu tuh adanya tadi peditok ya? Udah pernah pakai? Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin nggak kelihatan, tapi kan nggak nyaman, ya kan? Kalau laki-laki kelihatan, mendingan dipotong sampai pendek dulu. Jangan botak banget juga ya kayak si ini, cumplis. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Udah cukup jelas ya. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Nah ini, oh ya satu lagi, yang main handphone sampai pagi, mau dibawa ke barak militer. Nih siapa yang main HP terus, main game? Nih, main game. Kelas 5 nih ya. Ya. Main handphone itu harus ada waktunya dan juga untuk yang kebaikan. Maksimal sehari berapa jam? 2 jam, itu pun yang bermanfaat ya. Soalnya apa? Kalau udah main game itu nyandu ya. Pernah lihat nggak yang sampai dia dibawa ke apa? Sampai terapi, sampai ke dokter saraf, belum sembuh sampai sekarang dia sampai ini terus tangannya tuh ya. Jangan ya. Dibolehin nggak sama orang tua main HP di rumah? Boleh, bebas ya. Jangan, boleh. Kalau Sabtu Minggu mungkin kan sesekali boleh gitu ya. Ayo, ada gamers nggak yang suka main game? Mana nih? Ketahuan nih nanti matanya ini agak-agak ini nih. Ya, nanti nyandu saya kalau main game ya. Jam berapa kalian rata-rata tidur? 10. Jam 1. Ada yang jam 2. Jam 2. Kamu sekolah ngantuk dong. Tidur jam 2, bangun pagi ya. Harus dirubah ya. Jam tidur harus dirubah. Jam berapa jam tidur? Kalau bisa jam 9 sudah bobo, udah istirahat. Otak, badan semua harus istirahat ya, supaya besoknya pas sekolah fresh lagi ya. Bisa tidur jam 9? Bisa. Ya. Kalau mau tidur HP-nya ditaruh, TV-nya matiin biar fokus dan tidur. Ya. Bisa ya? Jam 9 tidur, handphonenya ada waktunya, maksimal 2 jam. Dan itu cari yang bermanfaat. Karena merusak pendengaran juga, penglihatan juga, ya. Setuju ya? Hah? Nggak main HP terus ya? Enggak. Nah. Ya udah. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, karena ibu harus satu sekolah lagi ke Jati Cempaka 7. Ya, cukup ya, jelas ya. Ya ibu akhiri, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan fisik dan mental kita, ya. Diberikan kesehatan orang tua kita dan guru-guru kita juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah di perkataan ibu ya. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.